Saudara Kabupaten Bandung Barat kini berstatus tanggap darurat bencana akibat kebakaran tempat pembuangan akhir Sarimukti yang hampir sepekan tidak kunjung padam. Kebakaran kini meluas hingga 19,5 hektar atau hampir 95% dari luas TPA Sarimukti. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan status darurat bencana kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Status tanggap darurat bencana ini ditetapkan selama 21 hari hingga 11 September 2023. Kebakaran kini mencapai 19,5 hektar atau hampir 95% dari luas lahan TPA Sarimukti. Kini Pemda Kabupaten Bandung Barat menunggu helikopter BNPB untuk pemadaman dari jalur udara dengan waterbombing. Mohon segera BNPB untuk menurunkan bom air dari udara ya, sebagai ikhtiar kita. Karena kalau dari darat, upaya darat sudah terus-menerus nih, mobil damkar sudah bolak-balik wirawiri untuk penyemprotan. Tapi karena memang cuacanya masih panas, di permukaan cepat kering gitu. Nah kalau melihat kondisi hari ini kan panasnya apinya di bawah sehingga memang ada kesulitan. Penutupan sementara TPA Sarimukti membuat tumpukan sampah terjadi di beberapa TPS di Kota Bandung. Bahkan sejumlah tempat pembuangan sementara ditutup karena tak bisa menampung sampah. Petugas TPS Kelurahan Batu Nunggal mengimbau warga untuk sementara menyimpan sampah di TPS masing-masing hingga ada pengangkutan sampah kembali ke TPA. Hari Kamis dan mulai hari Rabu itu sudah tidak ada penarikan lagi oleh kontainer ke TPA. Jadi di sini sementara kita sebagai pengelola sampah di Batu Nunggal di sini artinya kita membenahi diri masing-masing aja di sini. Artinya ada yang dikembalikan lagi roda ke tempat masing-masing. Artinya tidak boleh buang ke TPS dulu untuk sementara. Sementara itu, kebakaran TPS Sarimukti juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Posko Kesehatan Kebakaran TPA Sarimukti, tercatat 41 warga terinfeksi ISPA. Warga yang terinfeksi mulai dari anak balita hingga lansia. Akibat asap kebakaran di TPA Sarimukti, sejumlah sekolah di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat ditutup. Pembelajaran dialihkan secara daring untuk menjaga kesehatan para siswa. Namun ada juga sekolah yang tetap belajar tatap muka, yakni SMK Negeri 1 Cipatat. Langkah ini dipilih karena siswa kini menjalani ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Seluruh siswa diwajibkan mengenakan masker, tetapi jika asap menebal, para siswa akan dipulangkan ke rumah. Tentunya kami kondisional, tentunya ketika asap berarah anginnya ke daerah sekolah, kami mungkin kondisional, anak-anak dipulangkan sesuai dengan kondisi. Kami sudah kerjasama dengan tim relawan dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten dan provinsi untuk mensosialisasikan menggunakan masker khusus di wilayah sekolah yang terdampak. Setelah adanya status tanggap darurat, kini penanganan kebakaran bakal melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan BNPB, untuk mempercepat penanganan kebakaran. Langkah cepat diperlukan karena semakin hari lahan yang terbakar semakin luas. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Fida Alatas sudah siap langsung dengan laporannya dari TPA Sarimukti. Fida, ini kebakaran semakin meluas, bahkan kalau di total sudah 95% dari total luas lahan. Nah, setelah adanya status tanggap darurat, apakah Anda di sana melihat perbedaan penanganan kebakaran hari ini? Betul, Paskalis dan juga saudara, ini sudah 95% dari total luas lahan yang diperuntukkan untuk pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini. Kalau di total, ini luas titik api kebakaran ini sudah 19,5 hektar. Yang paling terlihat, Paskalis, ini adalah jumlah kemudian unit mobil pemadam kebakaran yang ditambah hari ini. Kalau di hari kemarin ini ada 8 unit yang kemudian dikerahkan, maka di hari ini ditambah 4 unit lagi, yakni ada 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dan tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat ataupun dari Kota Bandung, tapi dari Kota Cimahi, lalu juga Kabupaten Bandung, dan bahkan daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti dari Purwakarta, Cianjur, Karawang,
Dan nantinya informasinya ini bahkan siang hari nanti mobil pemadam kebakaran dari Cirebon pun akan datang untuk memperbantu proses pemadaman kebakaran di hari ke-7 hari ini. Selain itu Paskalis, kami juga mendapatkan informasi bahwa helikopter yang kemudian ini sebetulnya sangat ditunggu-tunggu oleh kemudian petugas pemadaman kebakaran di sini. Ini adalah helikopter dari BNPB. Ini rencananya ini akan datang pada pukul 13.30. Helikopter ini dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman melalui jalur udara. Karena sebetulnya kalau melihat dari luas area yang terbakar yakni 19,5 hektar dibandingkan dengan kemudian mobil pemadam kebakaran yang bisa dikerahkan ini hanya beberapa belas begitu ya. Upaya pemadaman TPA Sarimukti ini agak mustahil rasanya bisa kemudian dilakukan dengan cepat jika hanya mengandalkan pemadaman melalui jalur darat. Karena kalau kita melihat Paskalis dan juga saudara, ada begitu banyak sampah di sini. Setiap harinya dari kota Bandung saja itu membawa paling tidak 1.200 ton sampah ke TPA Sarimukti. Untuk Kabupaten Bandung Barat ini 300 hingga 600 ton sampah setiap harinya yang dibawa ke TPA Sarimukti. Lalu sampah-sampah tersebut ini terbakar. Itu artinya jumlah luasan yang sangat besar. Dan kalau melihat selain dari tadi jumlah sampah, ada tentunya kendala-kendala lain Paskalis seperti saat ini musim kemarau, cuacanya begitu panas, lalu juga angin yang kencang ini bertiup begitu. Paskalis ini yang salah satu menjadi beberapa kendala petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan titik api. Tapi lebih lengkapnya Paskalis mengenai apa saja kemudian kendala yang membuat hingga hari ke-7 ini TPA Sarimukti masih belum bisa dipadamkan apinya. Ada keterangan dari Damkar Cipatat untuk Anda. Titik-titik api sementara saat ini alhamdulillah tidak muncul lagi ataupun tidak ada. Tetapi ada beberapa titik di bawah sana tadi pagi sekitar pukul 3 kita lihat ternyata ada rambatan api yang akan merambat ke tangki BBM. Satu itu, yang kedua tadi ada rambatan juga ke bagian alat berat yang ada di bawah zona, itu masuknya zona 4. Tapi alhamdulillah setelah tadi gerak cepat dari kantor ke sini secepatnya dipadamkan. Ini juga bukan hal yang mudah Paskalis dan juga saudara, karena panas api atau titik api ini tidak hanya tersimpan di permukaan sampah saja, tapi juga berada di dalam tumpukan sampah. Sehingga jika sewaktu-waktu angin bertiup dengan kencang, titik-titik api yang kemudian sudah berhasil dipadamkan ini bisa kemudian muncul kembali. Harapannya kemudian pada pukul 13.30 nanti helikopter dari BNPB ini bisa betul-betul dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan cara waterbombing via udara. Dan tentunya selain itu, jika cuaca hujan ini tentunya akan sangat membantu Paskalis. Fida, ini kan dampaknya akhirnya sekarang warga di sekitar kena ISPA karena asap kebakaran. Total ada 41 warga. Nah, karena ada di sana, bisa gambarkan kepada kami, Fida, sebenarnya separah apa sih asap dampak dari kebakaran di TPA sana? Paskalis, angin bertiup ke arah kami dan membawa asap dari sampah ini. Saya pakai masker ini double atau 2 lapis begitu Paskalis dan juga saudara. Tapi udara dari kebakaran sampah atau asap dari kebakaran sampah ini masih sangat terasa terhirup. Kalau kita hirup ini rasanya pahit di tenggorokan. Lalu juga aromanya bukan hanya aroma kebakaran biasa Paskalis dan juga saudara, ini adalah aroma kebakaran sampah yang berbeda tentunya dan menyesakkan begitu Paskalis dan juga saudara. Jadi memang betul-betul terasa sesak. Dan kalau kita kemarin saya melakukan peliputan di sini selama 3 jam, dampaknya ini terasa pusing juga karena terus-terusan menghirup asap yang tebal dari kemudian kebakaran sampah ini. Dan bahkan kebakaran sampah ini berdampak ke 3 lokasi yang ada di sini.
Di antaranya adalah di Mandala Jati dan juga Raja Mandala. Dan beberapa sekolah di lokasi-lokasi tersebut ini harus melakukan pembelajaran secara daring karena memang ini untuk menjaga kesehatan para siswa, dan kalaupun ada sekolah yang masuk secara langsung begitu Paskalis dan juga saudara, ini waktunya sangat terbatas, lalu juga para siswa ini diwajibkan untuk memakai masker. Kalau ada siswa yang datang tidak memakai masker, pihak sekolah ini sudah siap sedia untuk kemudian menyediakan masker untuk memastikan para siswa saat beraktivitas di luar rumah ini tidak terkena paparan asap dari pembakaran sampah ini. Tentunya kita berharap hari ini helikopter dari BNPB, dari pemerintah pusat ini kemudian bisa betul-betul datang, karena memang kalau dari targetnya sebetulnya harusnya kemarin siang Paskalis dan juga saudara. Jadi penanganan ini bisa segera ditangani Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari kawasan TPA Sarimukti di sana. Terus jaga kesehatan, Vida dan juga teman-teman di sana. Terima kasih.